Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan kembali kita untuk berbincang-bincang dan membahas seputar perawatan serta perbaikan sepeda motor. Di sini motor ini keluhannya suara terasa sangat kasar walaupun oli baru diganti dan kondisi oli juga pada bocor-bocor dari sini. Tapi setelah kita cek, penyakit yang utama adalah berada di sini, di bagian gigi pompoli. Gigi pompoli yang seperti ini, yang gundul ini seharusnya dia bergerigi seperti ini ya, bergerigi dan untuk memutarkan ikut dalam putaran rantai temeng. Apabila dia tidak bergerigi seperti ini, dia saat mesin berputar dia tidak ikut berputar, maka pompoli tidak akan ikut bekerja, karena fungsi roda ini adalah untuk memutarkan pompa oli yang ada di bagian sebelah karter ataupun di bagian sebelah kelos kopling sebelah kanan sana. Jadi dalam kondisi roda temeng yang seperti ini gundul, otomatis kalaupun ikut berputar hanya sesekali saja, dia tidak rutin berputar. Maka apabila dia tidak rutin berputar ataupun tidak berputar sama sekali, di bagian pompa oli yang sebelah kanan sana tidak ikut berputar dan tidak ikut bekerja memompa oli dengan baik, yang pastinya tidak akan memompa oli untuk menaikkan oli ke atas, dan sirkulasi oli tidak akan sampai ke bagian deksel, bagian as klep. Jadi di bagian piano apabila tidak terisi oli, bagian piano noken as atau biasa kita bilang as klep akan menjadi kering, bahkan akan tergesek bahkan sampai habis. Jadi oli yang kita lihat ada di bagian temeng ini adalah oli yang terikut dari putaran temeng sini saja, bukan berarti dari pompa oli. Pompa oli berada di sebelah sana dan jalur pompa oli berada di sebelah kanan. Di sebelah kanan sana lah yang bekerja untuk memompa oli dari bawah ke atas hingga turun lagi ke bawah dan memutarkan oli lagi ke atas. Apabila kondisi gundul seperti ini, sebaiknya harus secepatnya diganti. Jadi untuk mengecek putaran pompa oli sering kita buat videonya. Dari tutup klep bisa kita lihat, kita hidupkan mesinnya. Apabila menyembur berarti pompa oli bekerja dengan baik. Apabila tidak, bisa kita cek lagi di bagian sebelah sini. Sebelah sini kita buka tutupnya, kita hidupkan mesinnya. Apabila menyembur olinya berarti pompa oli bekerja dengan baik. Bila tidak juga menyembur, kita coba kita cek di bagian blok. Di bawah blok sini ada lubang pompa oli, kita lihat olinya naik enggak. Tapi sebelum itu kita harus pastikan juga kalau memang benar-benar dia tidak naik, kita lihat dulu. Gak usah jauh-jauh kerja ke sana dulu, tidak perlu kita banyak bekerja dulu. Kita langsung cek saja di bagian gigi pompa oli ini. Kalau memang kita lihat udah jelas seperti ini gigi pompa olinya, udah positif, wajib diganti. Tapi kita harus tahu apa penyebabnya gigi pompa oli ini bisa gundul seperti ini. Mungkin di saat dia udah berputar dengan rantai temeng ini ikut berputar, kenapa dia bisa gundul? Mungkin ada kemacatan di bagian pompa oli sana. Jadi di saat dia berputar dan memutarkan pompa oli yang ada di sebelah kanan, dia tidak sanggup memutarkan pompa oli di sana karena di sana ada sumbatan ataupun pompa olinya macet. Jadi karena dia tidak mampu untuk memutar belah sana, dia ikut berputar terus, digiling terus dengan rantai temeng ini, akhirnya giginya jadi gundul seperti ini. Jadi kita harus tahu untuk memperbaiki satu penyakit ataupun memastikan di mana kerusakannya dari keluhan-keluhan sepeda motor ini, kita harus dulu tahu fungsi alat-alat yang ada di bagian mesin seperti ini. Apa fungsi gigi ini, apa fungsi gigi ini, apa fungsi gigi ini, dan apa fungsi tensioner ini. Setelah kita tahu fungsinya, maka bila ada keluhan kita bisa langsung tertuju kepada alat tersebut. Seperti ini, pompa oli tidak naik, jadi kita bisa langsung tertuju ke gigi pompa oli karena kita tahu sumbernya untuk memompa oli ya dari gigi pompa oli. Setelah gigi pompa oli kita lihat baik, langsung kita lihat ke bagian pompa oli sebelah kanan seperti apa kondisinya, macet atau tidak, ataukah ada sumbatan atau tidak. Apabila dari gigi pompa oli ini sudah bagus dan pompa oli sana juga bagus berputar, oli juga tidak naik, berarti kita harus cek di bagian blok ataupun bagian deksel sini, di bagian sebelah kanan tadi. Kita harus cek apakah dia ada sumbatan atau tidak. Kalau memang sudah tidak ada sumbatan, otomatis pompa oli bakal bekerja dengan baik. Ada sebagian semalam
rekan bertanya, pompa oli bekerja dengan baik bang, dan gigi pompa oli juga bagus. Kita lihat sini juga nggak ada sumbatan. Ternyata apa? Dia tidak mengecek, lupa akan mengecek kebutuhan oli di dalam. Dia ternyata setelah dicek, saya peringatkan, coba dicek lagi bang, olinya ada kekurangan atau enggak. Ternyata volume oli yang ada dalam mesin tidak mencukupi untuk kebutuhan oli yang ada pada mesin. Jadi kekurangan oli juga menyebabkan oli kurang untuk bisa naik ke atas. Jadi itu aja. Apabila oli tidak dapat bersirkulasi dengan baik, yang perlu utama kali dicek adalah di bagian gigi pompa oli ini. Setelah kita cek dengan baik gigi pompa oli ini, baru kita cek ke bagian pompa oli sebelah kanan dan langsung ke jalur pompa olinya. Oke, demikian dulu video dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat, sebab sebaik-baik ilmu ialah ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.